Assalamualaikum sahabat narasipos.com. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Narasipos Media dengan rubrik Teenager. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya sahabat Narasipos. Narasipos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Prewedding syar'i, adakah dalam syariat? Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan postingan seorang admin akun fanbase yang menulis caption tentang prewedding syar'i. Sebab mempublish foto prewedding sang idola yang jaga jarak dan tak bersentuhan dengan calon pasangannya. Ingat ya, masih ada kata calon dan belum terikat kata sah. Hal itu tentu menuai polemik di tengah masyarakat. Ada yang mendukung dan mensupport sang idola sampai titik darah penghabisan. Bahkan ada juga yang menghina dengan kata-kata tajam bagi golongan yang berseberangan. Seolah-olah sang idola adalah harga mati dan tak boleh dikritisi. Mengingat jarang ada public figure yang melakukan prewedding tanpa sentuhan. Pamer kemesraan sana-sini tanpa ada batasan norma dan agama. Semua dilibas tanpa batas demi memenuhi nafsu birahi. Sehingga saat ada yang melakukan prewedding yang unik dan terlihat berbau agama, apakah lantas dengan mudah mengeluarkan hujah prewedding syar'i? Guys, dewasa ini memang langka ada foto prewedding no sentuhan, no pamer kemesraan, and no dekat-dekatan. Namun, bukan berarti prewedding itu dibolehkan karena dalih tanpa sentuhan. Seolah-olah saling menjaga. Meskipun mayoritas orang melakukan prewedding dengan embel-embel syar'i, perkara itu pun tidak bisa dijadikan landasan perbuatan. Allah berfirman yang artinya, "Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka itu hanya persangkaan belaka dan merekalah membuat kebohongan." Quran Surat Al-An'am ayat 116. Apalagi kedangkalan berpikir umat saat ini karena pengaruh penerapan sistem kapitalisme. Bahkan, serangan virus pemikiran sekularisme dan moderasi agama yang digencarkan dan disebarkan secara masif lewat public figure yang tampak seolah-olah ahli agama dan alim. Padahal yang dilakukan malah bertentangan dengan syariat. Ajaran Islam pun diutak-atik sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Memoderasi syariat agar sesuai tuntunan zaman dan tidak menjadikan Allah sebagai landasan ijtihad. Mereka memahami dalil hanya secara parsial dan tekstual belaka. Lalu dengan berani mengeluarkan ijtihad hukum dan menjual kata-kata syar'i. Padahal syar'i itu harus sesuai dengan asy-syar'i, pembuat hukum, yakni Allah. Akan tetapi saat Allah tak dijadikan tolak ukur, lahirlah istilah prewedding syar'i, pacaran syar'i, dan embel-embel syar'i lainnya. Guys, namanya saja prewedding atau dengan kata lain dalam tahap sebelum pernikahan. Belum kata sah dan kata ikatan halal, mana boleh melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Walaupun menggunakan embel-embel syar'i, tak lantas perkara haram menjadi halal. Ajaran Islam dicoba untuk dicocok logi sesuai kepentingan diri sendiri semata. Memang ulama mana yang menghalalkan prewedding? Padahal Allah dengan jelas melarang segala sesuatu yang mendekati zina. Bukankah sudah jelas dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32? Istilah prewedding syar'i yang kian digencarkan akan membuat umat pening dan bingung di tengah kedangkalan berpikir saat ini. Bahkan begitu mudah umat terecoki pemikiran sesat karena berdalih suara mayoritas orang melakukan hal demikian. Sehingga ada beberapa hal yang harus diluruskan di tengah masyarakat. Antara lain, pertama, Islam memerintahkan untuk merahasiakan lamaran dan mengumumkan pernikahan. Hal itu bukan untuk mengekang umat muslim, tapi penjagaan syariat terhadap seseorang. Sebab walaupun sudah lamaran, belum tentu berhasil menuju ikatan sah. Allah tidak ingin kita malu dan terluka saat rencana pernikahan itu gagal. Walaupun kita tidak mengharapkan hal buruk itu terjadi. Kedua, perempuan dan lelaki yang sudah lamaran tetap dikategorikan orang asing
Artinya, tidak boleh kedua belah pihak berinteraksi sesuka hati tanpa uzur syar'i sesuai versi ilahi. Misalnya, melakukan prewedding syar'i karena dalih tanpa ada sentuhan dan pegangan. Padahal, itu masih sekubit persoalan hukum Islam. Masih ada hukum lain yang juga harus diperhatikan. Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, no kholwat, no foto berduaan, no interaksi yang berlebihan, dan hubungan yang belum halal bukan untuk dijadikan bahan konten. Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah seorang dari kalian berkholwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, jangan gampang taklid buta pada seseorang, bahkan kepada publik figur yang seolah paham agama belum tentu memahami Islam secara keseluruhan. Sebagai seorang muslim, landasan tolak ukur kita adalah hukum syariat, bukan mayoritas suara manusia. Inilah konsekuensi dari akidah seorang muslim yang menuntut terikat pada aturannya. Akan tetapi, hal itu menjadi sulit dan rumit saat tak ada institusi khilafah yang menaungi umat saat ini. Umat digembleng harus kuat dan tahan banting melawan ide kufur dan penjajahan pemikiran. Beginilah akibat ketiadaan khilafah. Nasib umat kian dirundung nestapa. Tak ada lagi yang menjaga akidah umat agar tetap suci. Sehingga semakin menjauhkan umat dari identitas muslim yang sesungguhnya. Hal itu tak boleh diabaikan. Harus ada perubahan yang nyata di tengah umat. Maka penting penerapan aturan Islam kafah yang mampu menjaga akidah umat dan syariat. So, yuk semangat jadi pionir milenial masa depan dan membangun peradaban yang gilang gemilang dengan Islam. Allahu a'lam bishawab.